Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel saya, Desi Ramadhani Siregar, dengan saya sendiri. Kali ini saya akan membahas perkembangan bahasa anak. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah psikolinguistik. Sebelum kita masuk ke perkembangan bahasa anak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori perkembangan bahasa anak, yang dimana ada 3 teori yang dibahas dalam buku Psikolinguistik karya Abdul Chair. 3 pandangan tersebut adalah pandangan nativisme, pandangan behaviorisme, dan pandangan kognitivisme. Kita akan membahas terlebih dahulu pandangan nativisme. Nativisme berpendapat bahwa selama proses pemerolehan bahasa pertama pada anak-anak, yang dimana sedikit demi sedikit membuka kemampuan lingualnya yang secara genetis telah diprogramkan, atau bahasa mudahnya yaitu bahasa merupakan pemberian biologis, yang dimana sejalan dengan yang disebut hipotesis pemberian alam. Pandangan yang kedua ada pandangan behaviorisme, yang dimana sangat bertolak belakang dengan pandangan nativisme. Kaum behavioris mengatakan bahwa kemampuan berbicara dan memahami bahasa pada anak diperoleh melalui rangsangan dari lingkungannya. Jadi, proses perkembangan bahasa pertama kali ditentukan oleh lingkungannya. Sedangkan nativisme mengatakan bahwa bahasa pertama kali pada anak itu ada secara alamiah. Pandangan yang ketiga yaitu ada pandangan kognitivisme, yang dimana menurut Jean Piaget, beliau menyatakan bahwa perkembangan kognitif bukan hanya hasil kematangan organisme, yang dimana perkembangan ini tidak hanya diperoleh secara individual ataupun secara lingkungan, tetapi dari keduanya. Jadi antara individualisme dan lingkungan ini saling berhubungan. Sehingga pandangan kognitivisme berpendapat bahwa perkembangan bahasa pada anak diperoleh melalui internal dan eksternal. Kita lanjut, tetapi sebelum kita masuk ke perkembangan bahasa pada anak, mari kita bahas perkembangan pada anaknya itu sendiri. Jadi, perkembangan pada anak ini kan ada perkembangan motorik, ada juga perkembangan sosial dan komunikasi, dan juga ada perkembangan kognitif. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan perkembangan bayi sejak lahir yang paling terlihat, yaitu sebuah perkembangan yang sangat bertahap dari mulai merangkak, duduk, sampai berjalan. Jadi, motorik ini berarti gerak, yang dimana kemampuan bergerak yang paling banyak diperhatikan oleh kita adalah berjalan dan penggunaan tangan sebagai alat. Perkembangan sosial dan komunikasi. Jika kita lihat secara sesakma, semenjak bayi lahir, secara biologis dia sudah bisa atau dia sudah memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, yang dimana dia akan menanggapi terhadap kejadian yang ditimbulkan oleh orang sekitarnya. Kita lihat contohnya interaksi antara ibu dan bayinya untuk pertama kali. Jarak pandangan bayi hanya bisa melihat sekitar 20 cm atau 8 inci. Jadi ketika ibunya melihat bayi atau sesekali memerhatikan bayinya, pasti bayi akan memberi respon dan menanggapi bahwa penglihatan atau tatap menatap itu adalah sebuah komunikasi. Jadi dia pun membalas atau menanggapi tatapan ibunya dengan menatap ibunya kembali lalu mengedip atau mungkin tersenyum. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini memiliki kaitannya dengan peristiwa mental yang terlibat dalam proses pengenalan tentang dunia atau melibatkan pikiran dan juga berpikir, yang dimana secara umum
Kata kognitif ini dianggap bersinonim dengan kata berpikir atau pikiran. Dari sekian banyak kajian tentang proses berpikir pada anak-anak dalam usia yang berbeda-beda, Piaget menyatakan adanya beberapa tahap perkembangan kognitif anak, yaitu ada tahap sensomotorik, tahap praoposisional, tahap operasional konkret, tahap operasional formal, tahap sensomotorik. Tahap sensomotorik ini merupakan tahap pertama dalam perkembangan kognitif anak, yang dimana pada awal tahap ini bayi belum bisa membedakan dirinya dari isi dunia dan lainnya, yang dimana memori atau daya ingat bayi belum sempurna, sehingga muncul bersamaan dengan beberapa antisipasi akan hal-hal yang akan datang seperti penggunaan panca indera, yaitu kemampuan motorik. Tahap praoposisional. Tahap ini disebut juga dengan cara berpikir, yang dimana cara berpikir anak-anak masih didominasi oleh cara-cara bagaimana ia tahu atau dia mengetahui benda-benda atau hal-hal yang ada di dunia ini tuh ada nyatanya. Contohnya, gelas. Dia dihadapkan oleh satu gelas. Ketika dia melihat benda itu ada, dia akan tahu bahwa itu ada. Tetapi jika gelas itu tidak ada, dia berpikiran bahwa gelas itu memang tidak ada. Jadi dia tidak akan tahu bahwa gelas itu tetap ada jika di hadapannya tidak ada. Tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret ini dilalui anak yang berusia sekitar 7 sampai 11 tahun. Pada tahap anak-anak yang telah memahami konsep konferensi sehingga mereka tahu bahwa air yang ada di dalam gelas adalah silinder jumlahnya sama. Namun, anak-anak itu tidak bisa menjelaskan alasannya. Tahap operasional formal. Tahap ini dilalui setelah anak berusia 11 tahun ke atas, yang dimana anak-anak sudah berpikir logis, seperti halnya orang dewasa. Selama periode operasional formal ini, anak-anak mulai menggunakan aturan-aturan formal dari pikiran dan logika untuk memberikan dasar kebenaran jawaban-jawaban mereka. Kita masuk ke perkembangan bahasa, yang dimana perlu kita ketahui bahwa bayi baru lahir sampai usia 1 tahun sangat lazim disebut dengan istilah infant, artinya tidak mampu berbicara. Tetapi istilah ini tidak dapat dikaitkan dengan kemampuan berkomunikasi. Namun, jika kita kaitkan dengan kemampuan berbicara atau berbahasa, itu sangat umum. Tahap perkembangan artikulasi, yang dimana terbagi menjadi 4, yaitu ada bunyi resonasi, bunyi berdekut, bunyi berteler, dan juga bunyi berteler ulang. Tahap perkembangan artikulasi, yang dimana bunyi-bunyi antara sejak lahir sampai 14 bulan, bayi dimanapun sudah mampu menghasilkan bunyi-bunyi vokal A. Tetapi sebenarnya usaha ke arah menghasilkan bunyi-bunyi itu sudah mulai ada pada minggu-minggu bayi sejak kelahirannya. Yang pertama ada bunyi resonasi. Bunyi resonasi ini terjadi dalam rongga mulut, sehingga penghasilan bunyinya tidak terlepas dari kegiatan dan perkembangan motorik bayi pada bagian rongga mulut. Bunyi berdekut. Bunyi berdekut yang kedua ini mirip dengan bunyi O, yang dimana bunyi O pada burung merpati sangat dimiripkan dengan bunyi berdekut pada bayi. Jadi bunyi berdekut ini sebenarnya adalah bunyi atau
menguasai konsonan yang berlangsung dalam satu embusan nafas bersamaan dengan seperti bunyi hambat antara velar dan vuvular. Bunyi yang dihasilkan adalah bunyi konsonan belakang dan tengah dengan vokal belakang, tanpa resonansi penuh. Bunyi berteler yang ketiga ini adalah mengeluarkan bunyi yang terus-menerus tanpa tujuan. Berteler ini biasanya dilakukan oleh bayi yang berusia antara 4 sampai 6 bulan. Pada masa ini, bayi sudah atau anak sudah mampu membuat bunyi vokal yang mirip dengan bunyi A, lalu kemampuannya untuk mengatupkan bibir memungkinkan dia menghasilkan bunyi labial, atau menurut Ferguson dalam Purwo, hal itu terjadi antara lain alat-alat bicara si anak belum sama dengan alat-alat bicara orang dewasa. Yang terakhir ada bunyi berteler ulang. Tahap ini dilalui anak berusia antara 6 sampai 10 bulan. Menjelang usia 6 bulan, anak dapat memonyongkan bibir dan menariknya ke dalam tanpa menggerakkan rahang. Konsonan yang mula-mula didapatkan pada ucapan si anak adalah bunyi labil P dan B. Lalu bunyi letter alpha-letter antara T dan D. Bunyi nasal dan bunyi I, bunyinya belum sempurna dan pembentukannya juga agak lembut. Kita masuk ke tahap perkembangan kata dan kalimat, terbagi menjadi 4. Ada kata pertama, kalimat 1 kata, kalimat 2 kata, dan kalimat lebih lanjut. Kalimat pertama, menurut Francescato, anak belajar mengucapkan kata sebagai suatu keseluruhan tanpa memperhatikan fonem kata-kata itu satu persatu, sedangkan menurut Watterson, anak hanya dapat menangkap ciri-ciri tertentu dari kata yang diucapkan oleh orang dewasa, dan pengucapannya terbatas pada kemampuan artikulasinya. Kalimat 1 kata. Kata pertama yang berhasil diucapkan anak akan disusul oleh kata kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Keistimewaan kata-kata yang diucapkan anak biasanya dapat ditafsirkan sebagai sebuah kalimat yang bermakna. Jadi, bicara anak yang pertama kalinya mengandung makna adalah terdiri dari atas kalimat 1 kata. Kalimat 2 kata. Kemampuan untuk menggabungkan 2 kata dalam bentuk sebuah kalimat dikuasai anak menjelang usia 18 bulan. Dalam menggabungkan kata, anak mengikuti urutan kata yang terdapat pada bahasa orang dewasa. Yang terakhir ada kalimat lebih lanjut. Menjelang usia 2 tahun, anak rata-rata sudah dapat menyusun kalimat 4 kata, yakni dengan cara perluasan. Meskipun kalimat 2 kata masih mendominasi korpus bicaranya, dalam pengasuhannya, ibu-ibu sering menggunakan pola kalimat tanya, ya, atau tidak pada anak usia 2-3 tahun. Pada masa ini, perkembangan bahasa anak meningkat dengan pesat, terutama karena ibunya sering menggunakan berbagai teknik untuk mengajak anak bercakap. Kita masuk ke tahap yang terakhir, ada tahap menjelang sekolah, yang dimana maksud menjelang sekolah, menjelang anak masuk sekolah dasar, yaitu pada waktu mereka berusia antara 5-6 tahun. Biasanya masuk ke pendidikan taman kanak-kanak atau playgroup lainnya. Kalau zaman sekarang mungkin sudah ada Bimba, IUEO, atau lebih pesatnya lagi ada PIAUD secara Islam. Tetapi yang dimana belum dianggap sebagai sekolah pada umumnya, karena hanya bersifat menolong anak untuk siap memasuki pendidikan dasar. Mengenai pengenalan bahasa tulis di dalam masyarakat yang sudah tidak buta aksara, anak-anak sudah mengenal bahasa tulisan sebelum bersekolah. Jadi dia tahu, misalnya bahwa
namanya bisa dituliskan di atas kertas. Dia juga sudah bisa membedakan gambar dan tulisan, atau juga sudah bisa membaca tulisan orang tuanya. Jadi, ketika memasuki taman anak-anak, anak sudah menguasai hampir semua kaidah dasar gramatikal bahasa. Dia juga sudah dapat membuat kalimat berita atau kalimat cerita, kalimat tanya, atau sejumlah konstruksi lainnya. Tetapi, di waktu-waktu ini, masih mendapatkan kesulitan dalam membuat kalimat pasif. Anak pada masa prasekolah telah mempelajari hal-hal yang di luar kosakata dan tata bahasa. Mereka sudah dapat menggunakan bahasa dalam konteks sosial yang bermacam-macam. Mereka dapat berkata kasar pada teman-temannya, tetapi juga dapat berkata sopan kepada orang tuanya. Sekian penjelasan tentang perkembangan bahasa anak. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan atau banyak kesalahan dalam video kali ini karena saya masih belajar. Mohon arahan dan bantuan untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.